Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Renungan detik-detik pergantian tahun. Marilah sebelum kita merefleksi pada renungan hari ini, kita mau terlebih dahulu mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa, biar kita juga boleh memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita mau awali perenungan pagi hari ini, malam hari ini, di dalam pergantian tahun dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kebanyakan kita saudara tak menyadari perjalanan hidup kita ini yang sesungguhnya adalah menuju kebahagiaan kekal di surga. Tetapi saudara kita lupa kalau kita harus melewati terlebih dahulu destinasi kematian. Perjalanan kita semua mengendarai kereta, dan pada saat ini kita mengendarai kereta dengan nomor perjalanan 2023. Setiap dari kita duduk di gerbongnya masing-masing saudara, di mana kereta perjalanan kita ini penuh sesak dan juga penuh goncangan karena jalan yang ditempuh bergelombang-gelombang. Belum lagi setiap perjalanan dari setiap gerbong mengalami hambatan masing-masing. Setiap badai datang menerpa, gerbong yang lemah akan bergoyang-goyang, berguncang-guncang. Bahkan saudara menghantam dinding tebing, membuat yang ada di gerbong tersebut panik dan ketakutan. Karena sesak, kita semua berhimpit-himpitan, saling sikut, sehingga saling menyakiti. Saudaraku, ada juga mereka menghadapi badai itu dengan pasrah. Sesekali para penumpang kita semua mengalami sakit karena goncangan. Kita pun menggerutu saudara. Kita pun sakit hati menyalahi sesama penumpang yang saling mengikuti, yang saling menginjak. Akhirnya kita larut dalam perjalanan dengan muka muram, penuh kebencian, dendam, sakit hati. Kita berteriak, di mana masinisnya? Kenapa bisa begini? Pramugari menawarkan tali keselamatan. Sering kita tolak saudara. Dan tak bosan-bosannya pramugari menawarkan kenyamanan. Kita pun tak menggubriskan. Pramugari yang lain datang untuk menenangkan kita supaya kita bisa tenang, sejuk, memberi petunjuk-petunjuk agar dapat selamat. Justru pramugari ini kita pukul, kita siksa, kita tolak saudara. Kita terus berjalan. Kereta terus berjalan bagaikan jarum detik, jam yang terus berjalan tiada henti, bagaikan denyut jantung yang terus berdetak saudara. Itulah tanda-tanda kehidupan. Walau badai silih berganti terus menerpa, dan para pramugari tak diterima bahkan dipukul saudara, kereta terus bergerak maju. Kadang cepat saudara lajunya, dan kadang lambat.
Ada sebagian kita terlebih dahulu sampai ke destinasi kematian dengan singkat, pendek, dan ada yang tetap berjalan dengan tertati-tati, dan ada pula yang menjalani dengan penuh pesimis, tanpa pengharapan. Tak sedikit pula mereka yang optimis, saudaraku yang terkasih. Inilah kehidupan yang kita jalani, saudara. Di dalam perjalanan kehidupan sepanjang tahun 2023. Yang penuh dengan kesulitan demi kesulitan. Badai kehidupan yang selalu menerpa. Kita pun sering mengalami disakiti, dikecewakan. Membuat hati kita yang awalnya kudus, suci, bersih, saudara, sekarang menjadi kotor, bau, menjijikkan. Hati kita menjadi tempat sampah karena sakit hati dan kecewa. Kita menjadi garang, kita menjadi benci, dendam. Keadaan ini membuat kita tak tenang, tiada damai. Hidup dengan pasangan seakan-akan hambar. Tak sedikit dari pasutri yang ribut dan berpisah. Berapa banyak di sepanjang tahun 2023 ini, saudara, pasutri yang telah diberkati di gereja, saudara, akhirnya berpisah. Kita berteriak di dalam perjalanan kereta dengan nomor perjalanan 2023 ini. Kita berteriak, Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa ini bisa terjadi? Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya telah bersabda, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Tapi saudara, kita sering tak mengenal suara Allah ini, saudara. Kita tak mau tahu, kita maunya berjalan sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Ketakutan, kekhawatiran selalu meliputi kehidupan kita di sepanjang 2023 ini. Yesus Tuhan kita meneguhkan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan yang sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Saudaraku, kita menjadi khawatir dan takut, saudara, karena kita dibutakan oleh kehidupan duniawi ini, saudara. Kita tidak merasakan Tuhan Allah menyertai kita. Kita tidak merasakan pertolongan Tuhan yang memegang tangan kita. Karena kita tetap dengan kekuatan kita sendiri. Kembali melalui Nabi Yesaya, Tuhan Allah bersabda, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13.
Saudaraku, Dia yang adalah Tuhan Allah kita, saudara. Dia takkan pernah tinggalkan kita sendirian. Dengan kasih-Nya kita dituntunnya, saudara, memegang tangan kita. Walau kita menjauh dari diri-Nya, Allah tetap dengan kasih-Nya mengulurkan tangannya untuk memegang tangan kita, saudara. Satu hal yang harus kita pegang adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan Allah menyertai kita, menuntun kita, serta turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Jadi saudaraku yang terkasih, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, saudara, Allah akan menyertai kita, saudara, kini dan selama-lamanya, saudara. Bagi kita yang juga mengasihi Dia, takut akan Dia, dan melakukan perintah-Nya. Dalam gelombang kehidupan yang tak menentu, badai topan yang silih berganti datang, Yesus Kristus Tuhan kita pun menyampaikan, "Aku ini, jangan takut." Yohanes 6 ayat 20. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di sepanjang tahun 2023, saudara, kita lupa, saudara, bahwa Allah menyertai kita. Tuhan Yesus selalu memegang kita, saudara. Tetapi kenapa kita masih takut dan panik? Kita takut menghadapi tahun 2024. Kita mendengar kabar di mana-mana. Tahun 2024 adalah kabar yang buruk. Bisnis yang merosot. Begitu banyak wabah penyakit. Kita tidak percaya atas pertolongan Tuhan kita. Ingat, saudara, kalau kita percaya dengan penuh iman, berserah sepenuhnya kepada Dia, kita akan memperoleh pengharapan besar. Karena di dalam Dia, Yesus Tuhan kita, ada pengharapan besar. Saudaraku yang terkasih, untuk meraih pengharapan besar itu, saudara, kita harus kuat dan teguh di dalam Dia, saudara. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Selain kuat dan teguh, saudara, kita harus selalu mencari wajah Tuhan, saudara, agar kita selalu dijawab. Kita harus selalu memiliki kerinduan untuk dekat kepadanya, saudara. Pemazmur berkata, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Mazmur 34 ayat 5. Saudaraku yang terkasih, jika kita selalu mencari wajah Tuhan, saudara, dengan penuh kerinduan, maka apapun yang kita hadapi, saudara,
badai apapun yang akan menerpa kita, sekalipun kita berjalan melewati lembah kematian, saudaraku yang terkasih, kita tak akan takut dan kita akan tetap selalu dijaga dan dituntun Allah yang Maha Kuasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebentar lagi saudara, perjalanan kita akan sampai di rest area, saudara. Perhentiannya hanya sebentar saja, saudara, untuk kita berganti kereta dengan nomor perjalanan 2024. Dan tidak sedikit yang dapat memasuki gerbong kereta di dalam perjalanan dengan nomor 2024 ini, saudara. Masih banyak hambatan-hambatan dan penghalang bagi kita. Rasa sakit hati tadi, saudara, selama menduduki gerbong 2023. Kekecewaan, kepahitan, kesombongan, kebencian, dendam, saudara. Jika ini masih ada dalam hati kita, saudara, dan saat kita akan memasuki gerbong perjalanan nomor 2024, kita tidak akan memiliki pengharapan, saudara. Sesungguhnya di gerbong 2024 ini, saudara, telah menanti segala pengharapan bagi kita. Dunia boleh mengatakan, saudara, bahwa tahun 2024 adalah tahun yang paling buruk. Ekonomi yang jatuh, merosot sangat dalam. Wabah di mana-mana, bencana di mana-mana, saudara. Tetapi saudara, yakinlah di dalam nama Tuhan, pengharapan besar ada di depan kita. Segala berkat-berkat yang besar, saudara, akan kita raih, saudara. Agar kita bisa finish ke tempat tujuan kita, saudara, yaitu di tempat kehidupan yang kekal, saudara. Kita pun harus dapat mulus, saudara, melewati destinasi ini, saudara. Dan berkat-berkat yang tersedia akan membawa sukacita, damai sejahtera bagi kita yang mengikuti Dia, Sang Immanuel kita, Kristus Tuhan kita. Bagi kita yang mengasihi Dia dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan hati. Pertanyaannya, saudara, sebagai refleksi bagi kita untuk menantikan detik-detik pergantian tahun, bagaimana kita dapat mengasihi Dia dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan hati kita? Yang pertama, saudara, kita mau, saudara, mau membersihkan hati kita dari segala sakit hati, benci, dendam, saudara. Kita mau mengakui itu semua dan sungguh-sungguh bertobat, melepaskan semuanya. Kita mau masuk ke dalam pertobatan sejati, bukan pertobatan tomat. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, kita mau memulihkan kembali hubungan kita dengan pasangan kita, saudara. Kita mau di detik-detik perhentian gerbong dan pergantian gerbong ini, saudara, hubungan kasih yang semula dapat terjadi kembali, saudara. Terjalin harmonis kembali di dalam kehidupan pasangan suami istri. Saling mengampuni, saling berpelukan dalam kasih, dan tak mengingat masa lalu. Yang ketiga, saudara, yang perlu diperhatikan juga, saudara,
kembali memperhatikan anak-anak yang selama ini kita biarkan. Tunjukkan kasih yang selalu memberkati anak-anak seperti halnya Yesus Tuhan memberkati anak-anak. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 16. Yang keempat, saudara, kita juga mau saudara memulihkan hubungan kembali dengan mertua kita, saudara. Yang selama ini saudara di dalam gerbong 2023 saudara terjadi kesalahpahaman, mungkin ada sakit hati saudara. Kita mau saling memaafkan dengan penuh kasih saudara. Dan tidak mengingat-ingat masa yang lalu. Yang kelima saudaraku, mau mengampuni kesalahan saudara-saudari kita yang telah menyakiti kita. Mengampuni dengan penuh hati yang tulus, penuh kerendahan hati. Tidak ada embel-embel saudara dengan kata-kata saudara. Kalau dia, jika dia, tidak saudara. Tetapi mengampunilah dengan tanpa pamrih. Yang keenam saudara. Ini yang terpenting sekali saudara bagi saudara-saudaraku. Para suami, para pria, kepala keluarga saudara. Kembalikanlah fungsi saudara sebagai pria saudara, sebagai suami kepala keluarga yang selama ini tidak maksimal. Yang mana telah diberikan oleh Allah Bapa kepada kita. Yaitu sebagai imam, nabi, dan raja di dalam rumah tangga. Dengan melakukan ini semua saudaraku yang terkasih, berarti kita juga mengasihi Dia Yesus Tuhan kita dengan berjanji di detik-detik pergantian tahun ini saudara. Kita semua mau dengan sungguh-sungguh melakukannya di dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Di detik-detik pergantian ini saudara, kita selayaknya bersyukur kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana dalam perjalanan selama tahun 2023 ini, kita semua tetap dijaga, dipelihara, dan diberkati saudara. Walau masih ada badai topan menerpa kita. Kita mau mensyukuri segala pencapaian yang kita raih. Walau ada juga belum yang tercapai, kita tetap yakini di dalam nama Tuhan, Tuhan akan mengatur semuanya. Dan kelak waktunya tiba, Tuhan akan memberkati. Kita mau persiapkan hati kita saudaraku untuk segera beranjak meninggalkan kereta dengan nomor perjalanan 2023 ini dengan penuh keyakinan dalam iman di dalam Kristus, bahwa dalam perjalanan kita dengan kereta nomor perjalanan 2024 penuh pengharapan besar. Haleluya. Kita yakini saudara, di dalam nama Tuhan Yesus di tahun 2024 penuh pengharapan besar. Berkat-berkat melimpah menanti kita semua. Tuhan Allah Bapa kita selalu menyertai dalam perjalanan hidup kita. Maka kita mau bersiap kembali dalam perjalanan dengan kereta nomor perjalanan 2024. Dengan penuh sukacita, bergembira. Karena Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir apapun panik. Karena Tuhan ada bersama kita. Tuhan memegang tangan kita. Inti perenungan pergantian tahun malam ini saudara. Marilah kita mau masuk dan mengisi kehidupan kita di tahun 2024 ini dengan penuh pengharapan besar di dalam Kristus.
bersukacita, dan penuh keyakinan dalam iman kepada Kristus. Jangan takut, karena kata Yesus, "Aku ini, jangan takut." Tenang, aku ini, jangan takut. Selamat tinggal tahun 2023. Selamat memasuki tahun 2024. Selamat tahun baru. Berkat kasih melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita sepanjang perjalanan di tahun 2024 ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.